warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Walaupun Ali Salani, Andi Karyo. Ada yang di sini tidak pernah gagal? Ada yang hidupnya berhasil terus ada? Tidak ada ya, dan bahkan mungkin tidak ada di dunia ini. Setiap orang pasti ada gagalnya. Tetapi kegagalan itu justru membuat kita bangkit dan untuk lebih baik lagi ke depannya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik berarti kalian ya nanti dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menganalisis proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang tahu itu gambar candi apa? Rehan. Yang mana? Yang sebelah kiri candi. Yang kiri itu yang mana? Yang sebelah sini apa? Yang sebelah sini? ini Apa? Candi Candi Borobudur. Yang sebelah kirinya Bu Ami? Candi Prambanan. Candi Prambanan. Nah, sekarang nih pertanyaan untuk kalian, siapa yang mau menjawab? Mengapa ada candi Hindu dan Buddha di Indonesia? Oke. Nanti ya. Karena di Indonesia tidak hanya agama Islam saja yang dianut oleh masyarakatnya, tapi ada agama Hindu dan Buddha juga. Oke. Ada pendapat lain? Oke. Amirul ya. Karena dulu di Indonesia pernah ada kerajaan Hindu dan Buddha dan candi merupakan peninggalannya. Umat Hindu memiliki tempat yang dianggap suci, misalkan Benares sebagai tempat Dewa Siwa, serta Sungai Ganggang yang airnya dianggap dapat mensucikan dosa umat Hindu, sehingga bisa mencapai puncak nirwana. Ajaran agama Buddha. Nah, oke. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, coba tadi siapa yang mau mengungkapkan isi astagfirullah. Semangat banget Pak Idin. Agama Hindu dan Buddha disebarkan oleh bangsa India dan Cina. Mengetahui perbedaan agama Hindu dan Buddha, yaitu agama Hindu menerapkan kasta, sedangkan Buddha tidak. Ya. Adanya teori masuknya agama Hindu dan Buddha. Ada 5 tema, kelompok 1 pilih yang mana? Teori, harus balik. Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 2? Tema? Teori Waisya, kelompok 3? Terus kelompok 4 Brahmana, kelompok 5? Satria. Oke, ini
mempelajari apa saja? Ya, teori apa? Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada apa saja kemarin? Brahmana, terus Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Terus oke, sudah selesai atau belum tabel analisisnya? Sudah. Di kelompok 1, 2, 3, 4 yang mau maju duluan kelompok mana? Kelompok 5, oke. Nanti ya, habis kelompok 5 berarti kelompok 1. Komarudin tuh mau pindah kelompok. Kelompok 5, kelompok 1, terus sini Home Pimpah, sini kelompok 2, 3, kelompok 2, 3, dan 4. Home Pimpah di sini. Kelompok 3, terus urutannya kelompok 5, terus 1, terus 3, terus 4, 2. Oke, sah ya? Sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah yang kami pilih yaitu proses masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia menurut teori arus balik. Nama teori arus balik. Pengertian. Teori arus balik menyatakan bahwa masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Kesimpulannya, teori arus balik menyatakan bahwa masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dilakukan oleh orang Indonesia sendiri dengan. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Apa bukti kuat dari teori arus balik? Prasasti Nalanda yang ditemukan di India. Ya. Terus ada lagi yang mau bertanya? Oke. Mengapa kelompok 1 memilih teori arus balik? Apa yang membuat kalian tertarik dengan teori ini? Menurut kami teori ini sangat menarik karena adanya teori arus balik kita dapat mengetahui bahwa bangsa Indonesia ternyata tidak hanya pasif menerima pengaruh namun juga berperan aktif dalam mempelajari agama Hindu Buddha serta aktif pula dalam menyebarkannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah dicantumkan oleh kelompok 1 ada kelemahan dan kekuatannya. Kekuatannya apa di situ? Kekuatannya apa tadi? Apa? Adanya bukti berupa prasasti Nalanda yang isinya menjelaskan tentang pembangunan. Ya. Halo. Ya. Kelompok 1 tadi memberikan penguatan bahwa teori arus balik itu buktinya adanya prasasti Nalanda itu tadi yang Bu Ami jelaskan ya, yang isinya ada orang Indonesia itu belajar di India, mempelajari agama Hindu dan Buddha. Terus kelemahannya apa di sini yang mematahkan? Yang mematahkan apa di sini? Kelemahannya, kelemahan teori arus balik menurut kelompok 1. Apa? Saat itu bangsa Indonesia masih bersifat pasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menjawab salam, semoga masuk surga, dan yang tidak menjawab, semoga tidak masuk angin. Amin. Berdirinya saya di sini dan teman-teman saya untuk membuka presentasi, bukan untuk berekspektasi. Masalah yang kami pilih adalah proses masuknya Hindu-Buddha di Indonesia menurut teori Sudra. Nama teori Sudra, pengertian. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Nusantara dilakukan oleh kaum Sudra atau kaum Buddha, strata terbawa dalam agama Hindu. Apakah kasta Sudra bisa pindah kasta yang lebih tinggi? Oke. Tidak bisa, kasta di dalam agama Hindu di India tidak membolehkan pindah kasta. Mengapa golongan Sudra datang ke Indonesia? Untuk memperbaiki kehidupan, karena di Indonesia tidak menerapkan kasta, jadi mereka datang ke Indonesia dengan tujuan mencapai kesejahteraan.
Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kelompok 3 tadi sudah mempresentasikan tentang teori apa teman-teman? Teori sudra. Tadi presentasinya juga sudah sangat menarik ya. Di sini tabelnya juga sudah lengkap, ada kekuatan dan kelemahannya. Sudra itu datang ke Indonesia iya, untuk memperbaiki kehidupan. Karena memang di India mereka itu dianggap golongan yang paling rendah dan tidak bisa pindah kasta. Ya. Sayangnya sepertinya tadi yang dibacakan tabel di HP dengan yang dikirimkan itu berbeda. Ya, karena pengertiannya ini karena belum lengkap apa ya tadi ya. Jadi nanti dilengkapi dulu, terus nanti filenya dikirim ke Bu Ami untuk dinilai. Oke ya, menurut kalian sendiri, pribadi kalian masing-masing, menurut kalian mana yang paling kuat? Kalau dilihat dari kekuatan dan kelemahannya. Brahmana, kenapa Brahmana? Ada yang bisa menjelaskan? Navita, Pak Aurel? Karena pendeta. Kenapa pendeta? Ya, karena para pendeta yang mengetahui kitab dan agama, kemudian bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kita masuk kesimpulan dulu. Ya, jadi apa yang kita pelajari hari ini kita simpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Kesimpulannya adalah agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa Cina dan India melalui jalur perdagangan. Kemudian ada 5 teori masuknya Hindu Buddha, yaitu teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik, di mana masing-masing teori itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Ya, oke. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 itu adalah tadi bangsa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha adalah bangsa India dan Cina. Teorinya ada 5 tadi ya, ada Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan arus balik. Terus kami semuanya ya. Ada yang masih kesulitan dalam memahami materi ini? Oke, no ya. Oke. Terus kemudian pertanyaan refleksi yang kedua, kemarin kalau nggak salah hal baru apa yang kalian dapatkan hari ini? Siapa yang mau menjawab? Oke, Fatir. Mendapatkan pengetahuan baru tentang proses masuknya agama Hindu dan Buddha serta bangsa yang menyebarkannya. Selain itu juga mengetahui teori-teori masuknya agama Hindu Buddha beserta kekuatan dan kelebihannya. Ya. Bagian yang sulit adalah ketika mengisi tabel analisis dan ketika sesi tanya jawab saat presentasi. Ya. Yang terakhir, yang paling kalian sukai, siapa yang mau mengungkapkan? Bagian yang disukai ketika presentasi karena bisa mengungkapkan pendapat tentang materi yang dipilih oleh kelompok. Ya, oke. Kemudian besok pertemuan berikutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu kerajaan Hindu dan Buddha. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.